dan 3 parpol berwarna merah yang diduga terlibat dalam korupsi BTS ini. Di bawah gambar 3 parpol itu terdapat 3 nama dengan inisial JGP untuk parpol 1, HPS untuk parpol 2, dan TRG untuk parpol 3. Yang kena JGP doang nih. Ya, yang sebelah sini HPS, Happy siapa tadi itu ya, yang notabene katanya sih ya, suami Mbak Puan katanya. Bener apa enggak, wallahu a'lam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini itu tentang masih korupsi 8T Menkominfo yang kata tadi pagi beritanya kita angkat. Mahfud MD mengatakan tahu informasinya, tapi itu mungkin dianggap gosip politik karena kalau ini dibongkar ya itu bisa ada akibat-akibat apa itu ya tentang politik, itu bisa kerusuhan politik atau begitulah kalimatnya ya kurang lebih. Dan ternyata beredar juga kabar seperti ini guys dari teman kita di Twitter nih. Betul nggak berita ini? Buat viral proyek BTS Kominfo melibatkan Hasto hingga suami Puan. Bayangin tuh, kebayang nggak lu tuh? Kenapa Pak Mahfud nggak bongkar? Mungkin karena ini ya, dan mungkin juga kenapa Surya Paloh juga ngomongin tentang ini untuk dibongkar luas ya, mungkin karena ini. Sebelum kita baca beritanya ya, ini ada video juga yang beredar di TikTok ya guys. Ya ini gue dapat videonya nih. Kita dengar berhubungan sama skema yang ini. Sebelum kita baca yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah elit politik yang menikmati korupsi di Kemenkominfo. Beredar skema di media sosial bahwa Johnny G. Plate alias JGP tidak sendiri menikmati uang korupsi. Iyalah, susah lah korupsi sendirian itu banyak pasti. Dan ini membuat misteri 8T akan terbongkar. 349 kemarin Pak Mahfud sampai sekarang belum ada. Terus yang korupsi emas, pencucian emas, emas gitulah ya, 100 sekian triliun. Ya, ini sekarang BTS. Lanjut ya. Kasus BTS di Kemenkominfo. Nama pertama yang muncul adalah HPS alias Happy Hapsoro yang merupakan suami dari Ketua Partai PDIP Puan Maharani. Ia menjadi vendor panel surya yang merupakan paket dari pengadaan BTS Kemenkominfo. Nama kedua yaitu Sakti Wahyu Trenggono, mantan Wakil Menteri Pertahanan yang saat ini menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia.
Ia adalah juragan Tower BTS se-Indonesia dengan menjadi komisaris PT Tower bersama TBK. Surya Paloh dan Partai Nasdem telah menyerukan agar Jaksa Agung mengusut tuntas korupsi ini. Namun Jaksa Agung diprediksi akan tebang pilih karena ST Burhanuddin merupakan adik kandung TB Hasanuddin yang merupakan politisi PDIP. Dengan kata lain, hukum tajam ke oposisi dan tumpul ke koalisi. Gue terusin itu dari kepotong videonya. Jadi guys, ya sekarang kita baca yang ini ya guys. Oke, ini beritanya bener apa enggak nih? Apakah ini yang diketahui oleh Pak Mahfud MD? Sehingga Pak Mahfud MD mengatakan diserahkan ke kejaksaan aja. Atau KPK. Apa karena ini guys? Ditetapkannya mantan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyediaan infrastruktur base transceiver station BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai 2022 menjadi bola liar. Wah, bola liar nggak tuh? Kebongkar semua ya. Makanya coba dari awal bongkar-bongkaran. Terkait siapa saja yang diduga terlibat dalam mega korupsi ini. Nah, sehebat apapun kalian menutupin, kalau Allah mau bongkar, bongkar. Bongkar dong. Ini ada berita begini lagi. Beberapa nama pejabat dan orang penting yang ada dalam kabinet Jokowi beredar melalui media Senin 22 Mei 2023. Pagi ini, dalam narasi WhatsApp yang diperoleh sumbawanews.com yang belum terkonfirmasi dari beberapa WA Group, tergambar sebuah grafis dengan judul para capres di pusaran korupsi 8,03 triliun rupiah BTS 3T Bakti. Di dalam grafis tersebut tergambar 3 capres berwarna hitam dan 3 parpol berwarna merah yang diduga terlibat dalam korupsi BTS ini. Di bawah gambar 3 parpol itu terdapat 3 nama dengan inisial JGP untuk parpol 1, HPS untuk parpol 2, dan TRG untuk parpol 3. Yang kena JGP doang nih. Ya, yang sebelah sini HPS, Happy siapa tadi itu ya, yang notabene katanya sih ya, suami Mbak Puan katanya. Bener apa enggak? Wallahu a'lam. Di luar grafis tersebut juga terdapat narasi yang tertulis proyek BTS Menkominfo. Di bawahnya ada subkontrak anaknya Pratikno Menseknek, ada Hasto juga. 2. Sakti Wahyu Tenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, perusahaannya yang menjadi vendor tower dan BTS. 3. Happy Hapsono, ya kan, suami Puan Maharani, perusahaannya yang menjadi vendor panel surya. Ayo lu. Bongkar-bongkaran dah, kebongkar diri. Pejabatnya mau saling nutupin. Kalau Allah bongkar, mending bongkar aja deh, jujur aja sama rakyat gitu. Indonesia ini kaya guys. Lu kebayang nggak kalau 8T aja begini, gimana yang 349T, yang 108 sekian T. T lu ini mainnya T guys, T. Triliun bukan? Ya kan? Triliun. Hingga berita ini di-online kan, belum ada pihak yang bersedia dikonfirmasi terkait grafis dan narasi yang beredar luas via WA Group tersebut. Mungkin narsum menarik Muslim Arbi. Coba searching di Google, jangan-jangan Muslim Arbi sudah buat pernyataan. Jelas aktivis Hatta Taliwang via WA kepada sumbawanews.com. Ayo. Ini gimana ini? Di sini dan di ini ya. Ini dan ini. Itu gimana, ini bener apa kagak? Kita lihat komentar netizen di cuitannya Bang Presiden Kopi. Let's go to Twitter guys, let's go to Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter, kita lihat nih Langsung error dia bah. Dianggap error, begitu tahu ininya inputnya langsung error dari komputer ya. Kalau betul beritanya, by the way kapan mereka itu diborgol juga Mas Kejagung. Iya.
Ya mikir-mikir lah, karena ada kemungkinan juga kan itu tadi adiknya itu di Burhanuddin tadi itu ya. Ya, keluarga juga guys. Makanya Pak Mahfud ada serem ya. Nah kalau 8T aja serem begini, gimana yang 340 sekian T, 100 sekian T? Kebayang nggak ini negara kaya banget, cuman ya Allah banyak banget rampoknya sih ya. Hah? Yang jadi masalah utama itu adalah perampoknya ini punya wewenang gitu ya. Aduh, lingkaran syaitan. Mudah-mudahan Allah akan bongkar, Allah akan hancurkan kekuatan mereka yang syaitan ini. Allah bongkar buat rakyat Indonesia. Allah permalukan mereka di dunia wal akhirah. Gemes gue. Iya, negara kaya raya tapi begini kelakuan pejabatnya mau gimana? Yang Pak Mahfud MD pantas saja takut. Makanya kenapa takut juga Pak? Mestinya takut sama Allah lah Pak. Melihat, mengetahui kejahatan tapi tidak melaporkan itu berbuat jahat gak sih? Iya kan? Bahaya. Wow, ini mah bukan cuma, iya ini masih wow. Kalau yang 349T itu wow lah Malif Hamzaya. Aduh. Wow, mantap. Bernyanyilah Bang Joni, jangan biarkan suara merdumu tertahan. Bernyanyi sekencang-kencangnya, berteriak. Nyanyi sambil teriak. Masa lu doang yang diborgol sih, iya kan? Dari awal sudah begitu. Coba tanya bendahara tim sesnya Jokowi, aman? Gua bilang ini mainan politiknya Jokowi untuk jatuhin PDI. PDI terlibat baunya, tapi masuk lewat Nasdem agar terlihat yang dizalimi adalah Nasdem. Dia tahu Nasdem akan bernyanyi. Ini analisa orang ini keren juga. Iya. Pak Jokowi mungkin ada masalah sama PDI. Jadi lewat Nasdem nyanyi PDI kena. Oh gitu. Sudah bisa dibuka ya? Sudah, gue udah baru baca. Aneh bin ajaib, kasus korupsi BTS disebut menyeret pembesar PDIP. Serangan buzzer RP ke Nasdem dan Anies langsung menghilang. Ayo. Ini politik ini guys. Mereka saling serang kita tonton, kita simak, kita analisa sambil ngopi terus berdoa ya. Berdoa terus kita. Mudah-mudahan kita istiqomah nggak tergoda sama yang begini-begini ya Rob. Indikasinya benar, tapi juga indikasinya bakal dibuat tidak benar. Buktinya Emput ketika ditanya berdiplomasi. Yang bikin ngakak Emput lapor sama juragan. Iya Pak Mahfud tadi kan kita udah bahas ya di konten gua tadi pagi. Pak Mahfud rada gimana gitu ngebahas ini. Iya, lapornya sama Pak Jokowi dia. Sungguh menarik ini kalau infonya valid. Tinggal nyali ke jagung aja, berani nggak bongkar semuanya. Bukan masalah berani apa enggak sih sebenarnya. Mau apa kagak. Karena ada saudaranya guys katanya guys. Katanya ada saudaranya. Di IG TikTok seliweran berita ini. Kalau benar-benar asik nih gelar tikar. Nah tuh kan bener. Gue dapet dari TikTok. Ya kan? Gelar tikar. Kalau gue mah bikin kopi banyak-banyak, ya kan? Sama siapin kuota ada. Ada bongkar. Saya yakin Bang Surya sudah berhitung dan tahu semuanya. Jangan berhenti di tersangka menteri, harus bongkar. Mudah-mudahan. Oh, tapi ini cekot-cekot semua. Ya, 349 tadi rame, tapi nggak tersebut nama, ya kan? Ternyata yang 8T tersebut ini ada kemungkinan dugaan nama-nama ini beredar di media sosial ini. Apakah ini yang diketahui Pak Mahfud? Kalau memang ini yang diketahui Pak Mahfud, maka ya wajar aja Pak Mahfud berdiplomasi lapor sama Pak Jokowi. Ada juga analisa yang tadi itu keren tuh. Iya Pak Jokowi mau nyerang PDIP, tapi kan nggak enak karena dia partainya, kata orang itu tadi itu. Ya, jadi dia lewat Nasdem nih, chat. Nah, dia tahu nih Nasdem bakal nyanyi, PDIP kena juga. Politik. Ya Allah selamatkan kami dari politik ya Rob. Aduh, amin. Para penegak hukum berani enggak ya jika hal tersebut benar? Nah, jangan. Ini bukan masalah berani atau tidak, mau atau tidak. Kalau berani sih sebenarnya berani ya. Cuman kan ya, ada saudaranya di situ, ada bosnya mungkin di situ, ya kan.
tendangan bayangan Jokowi. Jangan berandai-andai dulu, sabar tunggu sidang pengadilan. Oh, iya kan boleh lah, menganalisa itu boleh. Ya kan? Bongkar, Kar. Ayo, bravo Pak Amin Rais. Statement Bapak akan terbukti insya Allah bahwa SP harus serang balik biar terbongkar kebobrokan rezim now. Ini kuncinya memang di Surya Paloh sih. Kalau Surya Paloh mau ngebongkar mestinya ya bongkarlah, jangan nanggung, ya kan? Mudah-mudahan saja ya. Amin. Asik kita lihat dan tonton sama-sama. Ayo dah. Dan kita analisa guys. Wow, mengalir sampai jauh, akhirnya penjara. Begitu kah? Nggak sampai semenit saya keluar, pas masuk lagi malah error. Nggak, udah bisa. Barusan gua buka, bisa. Nggak asal main ketok, udah masuk itu barang. Masuk. Iya. Betul ketua. Yang sampai saat ini yang masih jadi pertanyaan dari 10 triliun kontrak dan yang sudah terpasang senilai 1.100 BTS, 2 triliun, apakah sisa 8 triliun tersebut sudah dibayarkan ke kontraktor? Ya enggak lah, yang dibayar ke kontraktor yang seperlunya kayaknya. Masa mau dikasihkan semua? Aduh, mungkin ya dibayar seperlunya ya, mungkin ya. Udah nyebar itu berita. Udah nyebar itu link beritanya bang. Iya udah nyebar. Seru banget nih. Seru. Ayo. Mantap nih kalau iya. Kurasa Plete pasti bukan seterang-terangnya. Buka mungkin ya. Takut dia. Lah kalau Huawei ada di pusaran kasus, udah tahulah arah aliran dananya kemana. Kemana? Gue belum tahu. Bakal menjeret lagi dong. Banyak nih. Udah terlalu banyak gitu loh. Ini kekayaan bangsa ini luar biasa loh. Dari ini aja yang dikorupsi ini. Ya Allah kalau dibagiin ke rakyat Indonesia. Kaya-kaya rakyat. Serius. Ekonomi jalan lah. Bagiin ke UMKM, bagiin ke rakyat. Jalan ekonomi ini. Ini negara kaya tapi kelakuan pejabatnya begini sih. Gemes gue. Kalau nggak bikin hoax dan sebar fitnah sehari bukan pendukung Anies, munafik namanya. Lu Nih ada yang jawab nih. Coba lihat nih ya, Ahmad Ghazali namanya. Lihat. 2 pengikut. Ngomongin hoax. 2 pengikut. Nih ya, lihat profilnya. 2 pengikut. Bergabung Juni 2022. Ya, 2 pengikut. Nggak pakai muka lagi. Terus ngomongin hoax. Lu hoax. Blokir, nggak ada awet sama manusia kayak lu hoak. Aduh, kenapa masih pada bertanya betul nggak berita ini? Nah tuh, ini apa nih? Sumbernya nggak banget sih, silakan, boleh berpendapat. Harus dibuka semua oleh si Joni, siapa saja yang terlibat, jangan mau masuk sendiri. Udah ya guys, itu aja kontennya. Artinya gini, ini banyak kemungkinan kalau berita ini benar, bisa jadi yang gue tertarik tadi ada komentar yang mengatakan ini langkah Pak Jokowi mungkin, karena kalau mau melawan PDIP langsung kan nggak enak beliau ya, kan partainya, tapi lewat Nasdem karena tahu Joni Nasdem bakal bongkar, nah bongkar udah, bongkaran aja, mudah-mudahan aja kebongkar dia. Cuman gue nggak yakin sih kalau pejabat yang terkait, ini penegak hukum yang terkait mau membongkar Pak Mahfud MD aja berdiplomasi, gimana? Jaksa Agung masih ada saudaranya. Biar Allah aja yang bongkar, biar Allah aja yang hukum dia. Rakyat Indonesia berdoa aja deh ya, berdoa aja. Dah, itu aja dari gue. Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa, yang kesian terhadap rakyat biasa. Negara ini kaya raya, tapi kelakuan pejabatnya kalian lihat sendiri dengan mata. Bahwasannya mereka adalah orang-orang yang serakah. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi walinayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesian rakyat Indonesia, kesian. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju,
ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.